Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita jumpa lagi di malam ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami keluarga pastori semua sehat karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Juga kami sangat mengharapkan bahwa jemaat secara khusus GPDI Haleluya dalam keadaan yang sama, sehat semua karena ada Tuhan penjaga kita, ada Yesus pelindung kita. Di malam ini kita akan melihat kebenaran firman Allah dari beberapa Injil dalam Perjanjian Baru. Ya, ada 4 Injil dalam Perjanjian Baru, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana ada banyak hal yang kita jumpai dan kita lihat Yesus selalu berbicara dari soal kuasa dan mujizat, dan dikerjakan oleh Yesus begitu banyak mujizat yang terjadi. Nah, dari sekian banyak mujizat yang Yesus kerjakan, yang diangkat dalam ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, di antaranya saya ingin mengangkat seorang wanita yang dikatakan sudah 12 tahun dia menderita penyakit pendarahan. Yang dalam Injil Matius pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-20, di sana firman Allah berkata, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan, kita melihat bukan kebetulan kalau kita datang kepada Tuhan atau kalau kita berseru kepada Tuhan, karena kita memang orang yang percaya kepada Dia, dan kedua karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, dan kita juga sudah dikatakan sebagai anak Tuhan. Di zaman dahulu belum pernah mereka membaca tentang kitab Injil. Mereka banyak berpegang kepada kitab Taurat. Kita bersyukur ya, sejak Yesus naik ke surga dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dikaruniakan untuk dapat menulis semua apa yang dikerjakan oleh Yesus dari sekian ribu tahun, dan hal itu menjadikan satu catatan dan sejarah bagi orang-orang yang percaya. Yang pertama, Yesus pernah datang ke dunia. Dan yang kedua, dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga. Namun yang lebih perlu kita harus lihat bukti-bukti dari sejarah Yesus, bahwa dalam perjalanannya dia selama dia ada di bumi selama 33,5 tahun, dan 3,5 tahun dia bekerja secara luar biasa, ada banyak mujizat yang terjadi. Sebabnya Alkitab mencatat tidak pernah salah, ya, karena semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Apa yang mereka muat dari kitab-kitab, bahkan dari Perjanjian Lama ada 66 kitab yang terbagi. Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Nah, semuanya ketika kita melihat, semua penulis-penulis diilhamkan oleh Roh Kudus, dan apa yang mereka catat itu satu bukti bahwa Allah pernah bekerja dan
berbuat hal-hal yang dahsyat bagi bumi ini. Kita sudah mendengar apa yang saya sampaikan beberapa malam yang lalu, di mana saya pernah mengangkat sejarah dunia, mencatat ada begitu banyak peristiwa yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Namun yang saya ingin angkat dalam perjanjian baru ini, di mana satu sejarah yang tidak dapat dilupakan bagi orang-orang percaya, di mana Yesus pernah banyak mengadakan mujizat yang ada. Di antaranya wanita yang sudah 12 tahun dia menjalani sakit yang tidak terobati. Mungkin saja dia sudah keliling di seluruh daerah Yerusalem pada saat itu untuk mencari dokter tabib yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Alkitab berkata dari ayat yang ke-20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada hal yang menarik yang perlu kita harus lihat. Ketika perempuan ini melihat Yesus datang, maka dia pertama mendekatkan diri kepada Yesus. Saudara, untuk menjamah jubah Yesus itu tidak sembarangan. Dia tidak dapat melakukan dari jarak yang jauh, tapi dia harus mendekat sehingga dia dapat menjamah jubahnya, mendekat. Dan pengertian lebih lagi secara detail, mendekat sama dengan seseorang yang melekat dengan pribadi Yesus. Dan kita melihat dari ayat ini sangat sederhana tetapi sangat luar biasa. Jubah itu bagi orang-orang Yahudi, mereka menempatkan jubah itu adalah merupakan suatu mistik. Setiap orang yang memakai jubah yang panjang itu ada sesuatu yang mereka lihat, ada sesuatu yang juga mereka kagumi. Tetapi saudara, Yesus tidak pernah berbicara dari soal hal yang terkait dengan budaya orang Yahudi, tetapi dia memakai jubah dan jubah itu panjang. Namun jubah itu juga berbicara daripada pertama kuasa. Kedua, jubah itu dapat diartikan di mana sebuah kebenaran. Dan Yesus adalah pribadi yang benar. Pribadi yang benar. Yang kita tidak jumpai di bawah kolong langit ini ada seorang yang dapat berkata adalah orang yang benar. Setiap orang itu masih punya kekurangan, punya kelemahan. Tetapi Yesus adalah pribadi yang benar. Bahkan banyak kali saya katakan Yesus adalah pribadi yang sempurna. Bagaimana kita harus melekat atau mendekat kepada Dia? Tentunya kita harus menanggalkan semua kekuatan kita, semua potensi yang ada kepada kita. Kerumunan yang banyak orang, tetapi wanita ini dia harus merebut dan mendekat kepada Yesus. Lalu dia menjamah jubah yang berbicara dari seluruh kebenaran Yesus, dia pegang. Tetapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hal yang menarik yang perlu kita lihat, kesembuhan belum terjadi, tetapi wanita ini berkata, asal saja ku jamah jubah Yesus, pasti akan sembuh. Belum terjadi mujizat,
tapi kesembuhan di dalam keyakinannya sudah ada dalam hidupnya. Sebab itu Yesus berkata dalam ayat yang ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tuhan tuntut apa yang saya sudah sampaikan beberapa malam ini, pertajam iman. Kadangkala hal-hal yang belum kita dapatkan, mungkin hal-hal yang belum pernah saudara temukan, tetapi saya mau katakan malam ini, berkatalah dan harus kita perkatakan sudah terjadi. Wanita ini berkata sudah terjadi, asal saja ku jumpai Yesus. Mendekati Yesus harus perlu ada perubahan dalam hidup ini. Kalau kita tidak ada perubahan, ada banyak orang ada dalam ibadah, ada banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi Alkitab berkata tidak semua orang yang berseru Tuhan akan selamat. Tapi Alkitab hanya berkata, setiap orang yang hidup dalam kebenaran Allah, ketika dia melekat dan datang berseru kepada Tuhan, akan terjadi mujizat yang besar. Saya percaya 12 tahun ini bukan waktu yang pendek. Kita baru menghadapi beberapa bulan ini. Bahasa yang saya dengar di hari ini, takut. Dan ini seluruh dunia bahasa yang sama, takut. Melihat di belahan negara-negara yang lain ada begitu banyak korban yang terjadi, sehingga sangat takut. Tetapi iman di dalam kita kepada Yesus, di saat kita melekat dan mendekatkan diri kepada Yesus, saya percaya pertolongan Dia akan datang. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Keluarga kita akan dilindungi oleh Tuhan. Pribadi kita akan mendapat penyertaan Tuhan. Asal saja ku jubah Yesus, kebenaran yang Tuhan inginkan bagi kita. Melekat dengan Allah, dengan Yesus, harus kehidupan yang sudah siap. Dan dia siap sebuah perubahan akan terjadi dalam hatinya. Sebab itu dalam kitab Amos pasal 3 ayat 3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ini yang sangat perlu. Kita tidak usah takut dengan permasalahan yang kita hadapi di hari-hari ini. Kalau kita dengan Yesus, pribadi kita adalah pribadi yang hidup dalam kebenaran. Dan ketika kita melekat kepada Yesus, ada uluran tangan Yesus akan menjamah kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, akan memberikan semangat kepada kita, akan menolong kita di hari-hari ini. Saya kemarin juga berbicara, dampak dari serangan virus corona ini menyebabkan keadaan ekonomi sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan. Tapi saya percaya, saya optimis. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan melekat dengan Tuhan yang adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka saya percaya Dia akan dapat menolong kita. Wanita ini 12 tahun yang secara logika tidak akan dia disembuhkan lagi oleh siapapun. Tapi ketika dia jumpa Yesus, kesembuhan itu terjadi. Melekatlah dengan Yesus, datanglah kepada Yesus. Di dalam Yesus ada keamanan bagi kita. Di dalam Yesus ada damai, ada sukacita. Di dalam Yesus segala kebutuhan kita, perekonomian kita akan dipulihkan. Saya banyak mendengar kesaksian dari anak-anak Tuhan karena saya telepon mereka. Bagaimana keadaan perusahaanmu, bagaimana keadaan ekonomimu. Mereka berkata, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Mereka sekarang melihat pertolongan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Secara khusus jemaat GPDI, haleluya, jangan pernah takut. Jadilah seperti wanita ini. Dia sudah mencari perobatan kemana-mana. Dia keliling kemana-mana. Tetapi dia tidak dapatkan pertolongan. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, dia jumpa Yesus. 12 tahun bukan waktu yang pendek. Tapi sejarah bagi wanita ini.
dia melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya mau katakan, buatlah dulu sejarah dalam hidupmu bahwa engkau akan berkata, saya akan hidup dalam kebenaran. Maka ketika engkau berseru kepada Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam ini. Ada damai, ada sukacita. Kita akan mendengar pujian dari keluarga Pastori. Haleluya. Kita akan menyanyikan ya beberapa pujian. Ya, amin. Ya. Haleluya. Dari yang telah dalam hidupku.
Tuhan dalam Amin. hidup kami. Haleluya. Tuhan yang menjadikan hidup kami indah. Tuhan yang menjadikan hidup kami berharga. Haleluya. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur Amin. buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Haleluya. Supaya menguatkan setiap iman percaya kami kepada Amin. Tuhan. Haleluya. Berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang akan menolong mereka. Apapun keadaan Haleluya, mereka, apapun Yesus. situasi yang mereka hadapi hari-hari ini. Amin. Amin. Setiap pergumulan, setiap masalah yang mereka lewati, bawa mereka untuk mencari Engkau. Terima kasih, Bawa Yesus. mereka untuk melekatkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Amin. Dengan iman percaya mereka berpegang teguh pada kebenaran Tuhan dalam hidup Amin. mereka. Amin. Sehingga mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Mereka menikmati kuasa Tuhan bekerja Amin. atas hidup Amin. mereka. Amin. Mereka menikmati kemerdekaan, kelepasan yang bersumber daripada Tuhan. Amin. Di tengah-tengah kondisi yang ada Tuhan, bawa semua umat Tuhan untuk tetap berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, bahkan di tengah-tengah bangsa kami ini, tidak akan menggoyahkan iman percaya Amin. umat-umatmu Amin. kepadamu. Amin. Namun senantiasa membawa mereka untuk lebih Terima memandang kasih, kepada Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang Terima kasih. berkuasa, Tuhan yang Terima tidak akan kasih. pernah meninggalkan setiap Terima umat-umat kasih, Tuhan. Yesus. Kami percaya kuasa Terima Tuhan, kasih, penyertaan Yesus. Tuhan, perlindungan, Terima penjagaan kasih, Roh Tuhan Kudus. terus berlaku bagi setiap Terima umat-umat kasih, Tuhan Yesus. yang ada. Bahkan kami semua Terima hamba-hambamu, kasih. kami terus dipelihara oleh Terima Tuhan. kasih, Roh. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam Terima tangan kasih. Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan Terima kasih, Roh memimpin Kudus. kami. Roh-Mu yang akan Terima menuntun kasih, kami Yesus. untuk tetap Terima berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Melihat dan menikmati Amin. kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba menyerahkan semua jemaat GPDI Haleluya pada malam ini. Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi mereka. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kekurangan dicukupkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan semua yang mengikuti Tuhan siaran kami ini, di mana saja mereka berada, di kota besar, di kota kecil, di desa, di pelosok, Tuhan, tanah air Indonesia ini tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong semua hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan urapan, dengan kuasa Tuhan semuanya, untuk dapat saling menguatkan dan membagikan firman Allah. Karena kami tahu semua ini dari Tuhan, dan Tuhan juga yang dapat menyelesaikan semua permasalahan ini. Sepanjang malam ini sebentar apabila kami akan beristirahat, Tuhan akan jaga lindungi kami, dan kami dapat menikmati, dan kami bangun besok pagi dengan tubuh sehat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan untuk mengikuti siaran nanti hari Minggu jam 8 pagi dan jam 4 sore. Ada siaran langsung, ya, live streaming. Sebab itu jemaat tetap berdoa, tetap cari Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Haleluya. Amin.